Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'ala al-huda wat-tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita bersama di tempat ini atas dasar takwa dan petunjuknya. Kita lihat semua manusia memiliki perkumpulan-perkumpulan. Mereka punya kelompok yang biasanya kelompok tersebut berdasarkan hobi dan kesukaan. Ada yang hobinya motor, maka dia akan bikin kelompok motor. Motor pun berbeda-beda. Ada yang kelompok motor kuno. Di sini ada kelompok apa? Ada kelompok motor bebek yang tahun 80-an itu. Ada Vespa, Masya Allah. Antum ikut Vespa? Enggak. Ada yang Astrea, ada yang Moge, ada yang sesuai dengan mobilnya. Hampir semua mobil itu ada kelompoknya. Kelompok Avanza, semua mobil nanti Avanza semua. Manusia itu punya kecondongan untuk bersama dengan orang-orang yang sehati sama dia. Walaupun hanya di kendaraan. Ketahuilah bahwa semua pertemanan, semua perkumpulan, semua hubungan yang tidak dibangun di atas takwa kepada Allah Jalla Jalaluh, kelak suatu hari akan berubah menjadi permusuhan. Yang berkumpul hanya karena partainya yang sama. Hanya karena ormasnya yang sama. Hanya karena yayasannya yang sama, bukan karena takwa kepada Allah Azza wa Jal. Kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Mereka yang saling mengasihi, mereka yang saling mencintai, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Masya Allah. Awalnya bendera, terus ini, terus kasih air, kasih tisu ustadznya, terus kasih makan ustadznya. Jadi kita mau kajian, mau makan nih jamaah. Masya Allah, turunin ini, Masya Allah. Ada yang mau datang lagi? Sampai mana kita jemaah? Ana izin minum dulu aja. Antum lihat dunia ini penuh dengan kepalsuan. Bismillah. Kenapa ada bunga palsu di meja ana? Siapa yang taruh? Subhanallah, Allah ciptakan yang asli, kita cari yang palsu. Makanya jangan tertipu dengan dunia. Yang antum lihat indah akan menjadi rusak dan buruk. Yang antum lihat muda, cantik, dia akan menjadi tua dan berkeriput. Maka bangunlah perkumpulan kita semuanya di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Aku cinta kepadamu karena kau cinta kepada Allah. Aku akan meninggalkanmu tatkala engkau meninggalkan Allah Jalla Jalaluh. Yang menjadi poros perkumpulan kita, Allah khaliqus samawati wal ard. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد
wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Hari ini hari Ahad. Antum melihat di sekitar masjid banyak orang-orang yang sedang melakukan aktivitas. Di sebelah mereka ada taman-taman surga. Tapi sebagian tidak menyentuhnya. Tidak ingin melangkahkan kakinya untuk sebentar bersama malaikat-malaikat Allah menuntut ilmu. Antum tidak sendirian di tempat ini. Kita tidak sendirian. Malaikat-malaikat Allah yang dahulu pernah diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, mereka pun disuruh duduk di majelis ilmu untuk mendengarkan dan mengambil ilmu. Malaikat diminta oleh Allah Azza wa Jal untuk memberitahu nama-nama yang ada di surga. Mereka tak bisa memberitahu. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami enggak punya ilmu ya Allah, kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Kemudian Nabi Adam dengan ilmunya, tampak kemuliaan dia, tampak kehormatan dia. Dengan ilmu Allah mengangkat derajat hamba. Maka hendaklah kita bersyukur yang ada di majelis ilmu ini. Kepada siapa kita bersyukur? Kepada yang memberikan taufik kepada kita. Jangan pernah sok suci. Jangan pernah berbangga diri dengan ibadahnya, dengan antum menuntut ilmu. Tatkala melihat saudara-saudara kita belum bisa datang ke majelis ilmu, apa yang seharusnya antum lakukan? Ajak dia, ambil tangannya, sambut dia, jemput dia, dan doakan dia. Karena orang-orang yang beriman, dia diciptakan oleh Allah untuk berbagi rahmat kepada alam semesta ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Apa tema kita pagi ini? Ini Lubuk Linggau mengaji pengiritan. Apapun temanya tetap backgroundnya satu, Masya Allah. Bagus, anak cocok itu sama teman-teman. Nah, siapa yang tidak ingin punya rumah? Coba. Semua ingin punya rumah. Bahkan sebagian orang bermimpi ingin punya rumah di tempat yang indah. Kalau di Linggau ini mana tempat yang paling indah? Coba. Tempat yang paling strategis di mana? Yang kalau keluar dari rumahnya kelihatan kebun-kebun yang indah, kelihatan ada sungai yang mengalir. Di mana di Linggau ini? Nggak ada. Kayaknya nggak bisa kita contohkan dengan Linggau. Linggau ini ada nggak di peta? Ada di peta. Alhamdulillah kalau ada di peta. Bumi Allah ini indah jemaah. Tapi kadangkala ada tempat-tempat yang indah tapi belum ada infrastrukturnya. Sehingga orang belum bisa bikin rumah di sana. Di Jawa ada banyak tempat-tempat indah yang mahal. Harga tanahnya 1 meter ada yang sampai 200 juta.
Ada enggak jamaah? Ada. Ada yang 100 juta, antum beli kuburan 200 juta. 1 kali 2 meter 200 juta. Di Eropa sana, di Amerika sana, ada orang-orang Indonesia yang beli rumah di sana. Dengan harapan dia bisa menikmatin kehidupan ini. Ada villa-villa indah yang ada di Bandung. Yang ada di Puncak, di Bogor sana. Yang mereka hanya bisa menikmatin sepekan sekali. Sebulan sekali. Subhanallah, anak kadang-kala tinggal di sebuah villa. Besar villanya. Yang menempatin siapa? Pembantu. Anak ngomong Masya Allah. Pembantu nggak ikut bayar pajak. Nggak ikut bangun. Tapi menikmati tidak dibayar. Antum lebih baik jadi pemilik villa atau penikmat villa? Anak mau tanya soal itu. Antum hanya sebulan sekali. Anak tanya sama pembantunya, Pak atau Ibu, anak tanya, itu bos kesini ya belum tentu sebulan sekali. Jadi Ibu di sini, ya tiap hari di sini. Masya Allah. Kayaknya lebih enak jadi pembantu gitu jemaah. Dibayar, menikmatin villa dibayar. Tiap bulan dikasih gaji. Kata bos, kamu mau tidur di mana silahkan sudah. Mau di atas, di bawah, Masya Allah. Kata dia, Alhamdulillah. Punya villa tanpa lelah dan capek. Semua yang dibangun oleh manusia kelak akan ditinggalkan. Ahibati fillah. Ada peninggalan-peninggalan manusia. Kalau antum berangkat ke Mesir, antum akan melihat piramid-piramid yang begitu kokohnya. Bahkan piramid masuk salah satu keajaiban dunia. Orang kalau ke sana itu takjub. Ya Allah ya, kok bisa bangun begini besarnya. Tapi mereka tidak pernah berpikir mana yang membangun piramid itu. Kemana penduduk Mesir? Kemana Fir'aun dan bala tentaranya? Mereka musnah. Nggak ada di muka bumi ini. Mereka telah ditelan bumi. Sebagian ditelan oleh lautan. Sebagian dimakan oleh ikan. Allah Azza wa Jal mengatakan afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Mereka itu apa enggak berpikir, apa enggak dapat petunjuk ketika melihat tuh berapa banyak generasi-generasi yang Allah musnahkan. Tuh sisa-sisa rumah mereka kelihatan. Kalian takjub dengan pembangun rumah itu. Tapi tidak pernah berpikir siapa yang menghancurkan pemilik dan pembangun rumah itu. Kalau ke Jakarta, ana masih ingat. Waktu ana di Jakarta pada masa pemerintahan Soeharto. Itu ada yang namanya Cendana. Ini rumahnya presiden. Pertanyaannya, kemana Bapak Soeharto sekarang? Masih menempati rumahnya? Mereka pergi meninggalkan dunia ini. Seharusnya kita ambil pelajaran. Kalau ternyata sebagus apapun yang kita milikin, seindah apapun rumah yang kita bangun, antum akan meninggalkan tempat itu. Dan antum capek, lelah, keluar duit banyak untuk punya rumah. Rumah di Curup, di Linggau ini jamaah. Kalau antum punya rumah di sebelah Masjid Agung sini, berapa yang harus antum keluarkan? Berapa tahun antum harus bekerja? Udah punya rumah? Belum, anak kasih hadiah antum cari rumah ya, insyaallah. Masih. Udah berkeluarga? Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rumah belum punya. Sedang mimpi. Sedang merajut mimpi untuk punya rumah jamaah. Semua seperti itu. Antum?
Udah punya rumah. Berapa tahun bangun rumah? 4 bulan. Duit dari mana itu? Dari gaji. 4 bulan gaji bisa bikin rumah. Masya Allah. Jamaah kayaknya antum harus tiru kerja dia. 4 bulan bisa punya rumah. Kasih hadiah juga dia jamaah. Masya Allah. Allahu Akbar jamaah. Berapa lama antum menabung punya rumah? 1 tahun. Gaji sebulan berapa 1 tahun bisa punya rumah? 10 kalau setahun berarti 120. Bisa punya rumah 120 juta. Tapi ada bantuan juga, dia nggak sebutin jemaah, Masya Allah. Ada yang bantu jemaah, nggak cukup 120 juta. Ada yang sampai mati hidup di rumah kontrakan. Iya, tapi antum nggak dosa. Nggak ada pertanyaan nanti kenapa antum hidup di rumah kontrakan, kok nggak punya rumah antum. Artinya apapun yang kita milikin sejatinya milik Allah Azza wa Jalla dan semua akan ditinggalkan. Ahibati fillah. Allah berjanji akan kasih kita rumah. Bukan di muka bumi. Di surat Taubat ayat 72 Allah mengatakan wa'adallah. Ini Allah berjanji. Bukan janji palsu yang ditebarkan oleh orang-orang yang ingin mencari hati manusia. Ini janji Allah yang Allah tidak pernah ingkar janji. Allah berjanji kepada siapa? Al-mu'minin wal mu'minat. Kepada lelaki-lelaki yang beriman. Kepada wanita-wanita yang beriman. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berapa lama tinggal di sana? Khalidina fiha. Kekal abadi selama-lamanya. Bayangkan jemaah, Allah janji nggak usah capek-capek antum. Tidak seperti membangun rumah di dunia. Memiliki tanah yang luas, antum capek, lelah, pening, galau. Allah berikan surga yang kekal abadi di sana. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Dan tempat-tempat tinggal yang abadi antum. Nggak akan diusir dari rumah itu. Nggak akan dikeluarkan dari rumah itu. Fi jannati adn. Di surga-surga yang kekal dan abadi. Waridwanun minallah akbar. Dan yang lebih besar dari itu adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Antum kalau punya rumah tapi dibenci, dimusuhin, disakiti, apa guna hidup di tempat itu? Antum ingin pindah dan hijrah dari tempat tersebut. Tapi ada keridhaan Allah yang lebih besar dari kenikmatan dunia dan isinya. Lebih besar dari kenikmatan surga Allah Azza wa Jalla. Dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah, itulah kemenangan yang sebenarnya. Kemenangan yang agung. Ahibati fillah. Kalau kita bicara sungai, mungkin sebagian orang berpikir ada di dunia ini Ustaz, rumah-rumah yang kalau keluar dari jendela ngelihat sungai mengalir. Ketahuilah yang Allah sediakan di surga itu mala ainun ra'at. Tidak pernah dipandang oleh mata manusia. Seindah apa yang antum lihat di dunia ini, surga lebih indah. Wala udhunun sami'at. Tidak pernah terdengar oleh manusia. Seindah apa yang antum dengar tentang Raja Ampat. Atau tempat-tempat yang lainnya yang indah. Surga lebih indah dari itu. Wala khatara ala qalbi bashar.
Seindah apa keindahan yang pernah terbetik di hati antum? Seindah apa antum merajut mimpi dalam masa depan antum, surga lebih indah dari itu. Allah mengatakan di surah Muhammad alaihi salatu wassalam ayat 15. Allah mengatakan mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Sifat surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa seperti apa sih? Fiha anharun mimma'in ghairi asin. Di situ ada anhar, sungai-sungai. Ada sungai yang dari air, subhanallah, yang tidak berubah airnya. Jernih, segar. Bukan satu sungai, anhar, sungai-sungai. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan sungai dari susu. Bayangkan jamaah. Ada sungai dari air susu yang tidak keluar dari sapi atau dari kambing. Lam yataghayyar ta'muhu. Di dunia ini ada katanya berendam air susu. Biar perempuan awet muda, biar nggak keriput, dia berendam air susu. Susunya apa? Susu sapi. Amis. Dikasih macam-macam supaya tidak amis. Itu hanya satu bak. Ini sungai. Mengalir susu. Antum lihat sungai terbesar di dunia. Terpanjang di dunia. Ketahuilah sungai yang ada di surga Allah lebih panjang, lebih lebar dan dari susu. Sebagian sungai itu memang warnanya seperti kopi susu. Antum lihat, ada sungai kalau habis hujan atau apa, Masya Allah, antum bisa ambil, kasih gula dikit, nggak ada. Di sana Allah sediakan sungai dari susu. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan ada sungai-sungai dari khamr, dari minuman keras. Ladzatin lisyaribin. Kalau di dunia orang minum khamr pusing, mabuk, di surga enggak. Antum akan minum khamr menikmatin di sana. Makanya yang minum khamr di dunia enggak akan minum di akhirat nanti jamaah. Allah mengharamkan khamr. Tapi Allah menyediakan gantinya buat kita. Tapi antum harus sabar. Na'udzubillah ya. Anak kadang-kala kalau masuk ke hotel, apalagi hotel bintang 5, kemudian kita sarapan, di sana ada botol-botol yang dibikin indah sekali. Warna-warnanya menarik sekali. Allah mengharamkan itu. Dan itu memabukkan. Nanti antum jangan mau minum, mau berenang di sungai khamr. Antum tahu khamr itu semakin lama semakin mahal. Ada khamr mamanya dari tahun 1920, itu semakin mahal. Antum di sana nggak beli, antum bisa berendam, berenang semaunya menikmati. Sudah itu enggak. Masih ada satu sungai lagi. Allah katakan wa anharun min asalin musaffa. Masya Allah. Sungai dari madu yang telah dibersihkan jamaah. Mungkin antum berpikir kalau mandi madu di dunia lengket. Tapi di sana antum akan menikmati semua. Ahibati fillah. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita tentang indahnya rumah di surga. Sebagaimana di dunia model rumah itu bermacam-macam, begitu pula di surga. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Inna lil mu'min fil jannati
la khaymatan min lu'lu'atin wahidah. Bagi seorang yang beriman, sungguh ada sebuah tenda yang terbuat dari satu mutiara yang berlobang. Satu mutiara. Kalau sekarang mutiara ditaruh di mana? Ditaruh di dada seorang wanita. Antum nanti tinggal di dalam mutiara. Satu mutiara. Mana bisa Ustaz? Tuluha sittuna milan. Panjangnya atau mungkin diameternya itu 60 mil. 60 mil jamaah. Sebesar apa? Berapa kilo 60 mil? Siapa yang tahu anak kasih hadiah? 180 kilo. Masa kali 3? Enggak lah. 90 kilo kira-kira. Karena 1 mil 1/4 sekian ya. Hampir 1,5 lah. Masya Allah. Anak kasih dia buat antum. Masya Allah. Kirim ke belakang sana. Dan buat antum yang salah anak kasih dia kecil buat antum. Bayangkan 90 kilometer. Itu rumah antum sendirian. 90 kilo Ustaz. Capek lah Ustaz. Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Lil mu'min fiha ahlun. Di satu tenda itu dia punya istri-istri. Yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'da. Mukmin itu menziarahin istri-istrinya tanpa ada yang melihat satu sama lain. Allahu Akbar. Nggak kepingin antum punya itu. Di dunia antum punya rumah 1 hektar bingung. Jalan dari kamar ke kamar lain pakai sepeda. Ada sekarang pakai apa? Elektrik. Tapi di surga semuanya jadi dekat dan indah jemaah. Apalagi kalau di situ ada istri-istri antum. Bukan satu, ibu-ibu. Ibu-ibu yang di atas. Boleh nggak suaminya punya 72 bidadari di surga? Ada perempuan-perempuan yang hasut sama laki jemaah. Iya, sampai ada seorang perempuan tanya sama Syekh, Syekh, boleh nggak nanti di surga suami anak ini sama anak aja? Nggak boleh sama bidadari lain. Astagfirullahaladzim. Nanti surga itu beda dengan dunia. Nggak ada lagi cemburu, iri, nggak ada. Semuanya indah di sana. Allah kasih rumah yang indah-indah. Ahibati fillah. Seperti apa rumah-rumah di surga? Tadi kita contohkan satu. Di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ahlal jannah la yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama tara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuq min al-masyriq awil maghrib. Sesungguhnya penduduk surga melihat. Mereka lihat-lihat. Ternyata di atas sana ada pemilik kamar-kamar yang di atas. Jadi ada, ya kita lihat ada rumah yang di bawah. Ada rumah yang modelnya kamar-kamar yang ada di atas. Ya kalau kita lihat ada hotel mungkin ya. Tapi seperti apa mereka itu? Mereka melihatnya seperti bintang-bintang gemerlapan di langit dari timur dan barat. Antum kalau malam ngelihat bintang-bintang seperti itu rumah orang-orang yang beriman. Antum sekarang melihat sebagian manusia ingin tinggal di mana? Di Mars. Sampai dibikin ada wisata ke Mars, ada wisata ke bulan. Manusia ingin tinggal di sana. Nanti di surga seperti itu antum tinggal. Tinggal di planet-planet kayak gitu jemaah. Subhanallah.
Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, la yablughuhum ghairuhum." Ya Rasulullah, itu tentunya adalah tempat-tempatnya para nabi. Gak mungkin orang lain bisa meraihnya. Kata Nabi, enggak, bukan. Bukan, kalian bisa meraihnya. Kata Nabi SAW, "Bala walladhi nafsi biyadihi, rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin." Bukan, itu bukan untuk para nabi. Lain lagi untuk utusan Allah Azza wa Jalla. Itu buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada utusan Allah. Berarti kita punya kesempatan untuk berada di kamar-kamar itu. Ahibati fillah, istri Fir'aun pernah minta rumah sama Allah Azza wa Jalla. Sebesar apa istana Fir'aun kalau kuburannya piramid? Piramid itu kuburan, jemaah. Betul? Bukan rumah tempat tinggal. Kalau kuburannya, tempat orang matinya sekokoh, segagah itu, gimana istana Fir'aun? Dia mengatakan itu sungai Nil mengalir dari bawahnya, jemaah. Tapi istri Fir'aun beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak tergoda dengan kenikmatan dunia ini. Kalau harus mempertaruhkan keimanan. Ada orang-orang yang menjual imannya hanya untuk mendapatkan sedikit harta di dunia ini. Istri Fir'aun, dia menjual dunia dan isinya. Yang ada di tangan dia, dia bukan orang miskin. Nih perempuan, Masya Allah, Fir'aun tunduk sama nih perempuan. Nih jamaah, istri itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Fir'aun itu membunuh semua anak laki-laki yang lahir di Mesir. Kecuali Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kok nggak dibunuh sama Fir'aun? Karena istrinya mengatakan, "La taqtuluh." Jangan dibunuhlah. Asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Mungkin nih anak bisa manfaat buat kita. Mungkin nih anak kita angkat sebagai anak. Subhanallah. Tapi tatkala istri Fir'aun masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dalam sebuah riwayat Israiliyat ini, ketika terjadi perang tanding antara Nabi Musa alaihissalam dengan tukang-tukang sihir, istri Fir'aun tanya, siapa yang menang? Musa alaihissalam, anak yang dibesarkan oleh istri Fir'aun. Langsung dia amanna billahi wa bi rabbi Musa. Aku beriman kepada Allah dan Tuhannya Musa. Itu disiksa istrinya Fir'aun oleh Fir'aun. Siapa nama istrinya Fir'aun? Tunggu, anak tanya sini. Nah, antum. Saya nggak tahu antum. Siapa nama istri antum? Istri antum siapa namanya? Oh, belum nikah. Oh, waduh, jamaah. Tunggu ana liatin doa nih, baca doa harian antum biar cepat nikah antum. Baik, antum. Siapa nama istri Fir'aun? Jamaah, antum kenal nggak? Ayu Ting Ting kenal? Kita tuh kenal sama artis, sama istrinya Fir'aun yang punya rumah di surga, yang bertetanggaan sama Allah, antum nggak kenal. Malu kita jemaah, malu kita. Tapi siapa namanya? Asia. Anaknya siapa? Udah nikah belum antum? Anak kasih hadiah. Agar pernikahan membawa berkah. Masya Allah. Fadal. Sahib jemaah. Asia binti Muzahim. Allah menceritakan tentang dia. Di surah At-Tahrim ayat 11. Allah mengatakan daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman.
Kita itu perlu contoh. Subhanallah ya. Pengaruh idola. Pengaruh public figure kepada masyarakat itu sangat besar sekali. Anda masih ingat cerita teman-teman kita dari Bosnia. Anak sekelas nama beberapa anak dari Bosnia. Waktu itu dia bawa majalah dari Bosnia. Subhanallah. Anak lagi ngobrol sama dia ngomong, Syafiq, ente tahu majalah ini yang paling berbahaya, yang merusak anak muda itu, dia buka yang akhir. Di situ ada tokoh, public figure, fulan, yang semuanya adalah artis-artis, aktor-aktor, orang-orang yang tidak mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Nih anak-anak muda terpengaruh dengan mereka. Maka Allah kasih contoh nih buat para wanita yang mungkin selalu ingin ganti tas, ganti sepatu, ganti apa lagi perempuan ini? Ada perempuan yang hidupnya mengabdi kepada model. Kalau jilbabnya warna hijau, tasnya warna hijau. Sepatunya warna hijau. Apalagi? Sidonya warna hijau. Nih contoh istri Fir'aun. Apa kata Allah? Idh qalat, ketika dia berkata, berdoa mengatakan, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu ya Allah. Indaka, afwan, salah, ini terjemahannya kurang tepat. Dia minta bangunkan buat aku di sisimu ya Allah. Bukan di tempat lain. Dia menentukan tempatnya. Baitan fil jannah, rumah di surga, tapi di sisimu ya Allah. Istri Fir'aun ini disiksa. Dipanggil panglima tentara Fir'aun. Katakan siksa istriku sampai dia keluar dari agamanya Musa alaihissalam. Dibawa. Dikatakan dipasang 4 tali pancang. Diikat kakinya. Diikat tangannya di tanah. Kemudian dipecut, dipukulin. Dilemparin batu nih perempuan. Dia memilih itu. Daripada harus menjual agamanya. Meninggal dalam siksaan. Dan dia mengatakan wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkan hamba dari Fir'aun dan kezalimannya dia. Dan selamatkan hamba dari perbuatan orang-orang yang zalim. Bertentangan dengan siapa? Dengan Allah. Dia minta di sisi Allah Azza wa Jalla. Khadijah, ada 4 wanita yang sempurna. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijali katsir. Lelaki yang sempurna banyak. Walam yakmul minan nisa illa 4. Dari wanita yang sempurna cuma 4. Siapa yang 4? Yang keras. Khadijah, Fatimah. Fatimah anaknya siapa? Anaknya Nabi Muhammad SAW. Nah. Terus Asia. Terus satu lagi. Maryam binti Imran. Masya Allah. Kasih ada yang besar. Yang apa-apa jemaah. Masya Allah. Kirim ke belakang. Ya. Kita perlu mengenal tuh wanita-wanita yang harus dicontoh, yang harus dijadikan tauladan. Yang pertama adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammadin, Khadijah binti Khuwailid, dan Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Khadijah hidup susah. Awalnya hidup santai. Menikmatin kehidupan dengan punya anak-anak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi alaihi salatu wasallam diutus menjadi utusan Allah, mulai berdakwah, maka kehidupan mulai menyempitkan dada.
Bagaimana seorang istri mendengar suaminya dikatakan pembohong. Nih kalau ada istri, suami kamu itu dukun. Suami kamu itu orang gila. Suami kamu itu pendusta. Suami kamu itu pendongeng. Bagaimana rasanya hati ini? Suaminya disiksa, disakitin oleh kaumnya. Suatu hari Jibril datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Lagi ngobrol sama Nabi. Tahu-tahu Khadijah datang. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah. Nih Khadijah lagi datang. Qad atat ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au syarab. Dia itu lagi bawa makanan buat engkau, minuman atau apalah yang dia bawa padamu. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha. Kalau Khadijah sampai sini, sampaikan kepada dia, Allah kirim salam sama dia. Bayangkan jemaah. Allah pencipta langit dan bumi itu kirim salam sama Khadijah. Antum kalau dapat salam dari orang yang antum cintai, antum berbahagia. Gimana kalau yang kirim salam ini Rabbul Alamin? Sampaikan salam Allah kepada dia. Dan aku juga titip salam kepada dia. Wa basyirha bi baitin fil jannah. Sampaikan kepada dia kabar gembira. Allah sudah sediakan buat dia sebuah rumah di surga. Min qasab. Dari mutiara. La sakhaba fihi wala nasab. Nggak ada teriakan-teriakan, ucapan-ucapan yang tidak nyaman. Dan tidak ada kelelahan di sana. Kalau sekarang hidupnya lelah, hidupnya susah, capek dia mendengarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Ada rumah yang sudah disediakan buat dia di surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, antum mau nggak punya rumah di surga? Apa yang sudah kita kerjakan jemaah? Untuk bikin rumah di dunia kita menabung. Antum bekerja dari pagi sampai sore. Yang jadi pegawai negeri Masya Allah. Yang jadi polisi, yang jadi tentara. Yang jadi pegawai. Ada yang siap ditempatkan. Dipindah ke Sulawesi, pindah ke Sulawesi. Dipindah ke Papua, pindah ke Papua. Untuk apa? Ya Ustaz, demi istri dan anak-anak. Anak ingin punya rumah. Ada yang Masya Allah bangun rumah tadi ada yang 4 bulan. Ada yang 4 tahun. Ada yang 10 tahun bangun rumah nggak selesai-selesai. Di dunia yang kita tahu seperti apa. Di surga, Masya Allah. Antum bisa lihat temboknya jamaah. Kenapa batu batanya kok ditutup pakai marmer ini jamaah? Kenapa kok ditutup? Karena jelek. Tapi batu bata di surga itu satu dari emas, satu dari perak. Perlu ditutup. Antum kalau punya rumah batu batanya dari emas dan perak, antum tutupin? Nggak ada. Itu di sana seperti itu. Labinatun min zahabin, labinatun min fiddah. Kita sampai mati kadang-kala nggak bisa punya emas seperti batu bata. Itu rumah antum seperti itu. Apa yang harus antum lakukan? Ada banyak amalan. Tentunya awal dari semuanya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di antara amalan untuk memiliki rumah di surga adalah membangun masjid. Bangun rumah Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan lillah, ingat niatnya harus lillahi ta'ala. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga.
Ustaz, kalau membangun satu masjid sendirian, kayaknya nggak mampu anak Ustaz. Niat. Semua dimulai dengan niat. Antum kalau ngelihat ada orang membangun masjid, ya Allah, kalau anak punya rezeki dari awal sampai akhir, anak ingin bangun masjid. Padahal antum handphone nggak punya. Kenapa kita takut berniat? Antum cuma niat takut. Orang yang niat kemudian meninggal belum sempat melaksanakan niatnya karena ketidakmampuan dia, Allah kasih pahala niat dia jamaah. Antum melihat ada pembangunan masjid, ya Allah ingin nanti kalau sudah jadi karpetnya ana yang ngisi. Padahal antum di rumah nggak punya sejadah. Tapi boleh antum niat. Supaya ana dapat pahala setiap orang yang sujud nantinya di karpet itu. Kalau nggak mampu bangun masjid dari awal sampai akhir, ingat lillah. Maka bangunlah semampunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan, man bana lillahi masjidan." Barang siapa yang membangunkan masjid buat Allah, walau kamifhasi qata. Walaupun luasnya itu seperti sarangnya burung dara pasir. Antum lihat di internet ada burung dara pasir. Dia itu punya tempat untuk bertelur biasanya. Kalau antum bangun masjid hanya seluas tempat sujud mungkin jamaah. Ana Ustadz cuma bisa satu keramik. Satu keramik. Antum nggak bisa banyak-banyak. Ada masjid yang dijual per meternya umpamanya 500.000. Antum nggak mampu 1 meter. Antum bilang, Pak boleh nggak saya 20 kali 20. 20 cm kali 20 cm. Kalau 1 meter 1 juta. 20 kali 20 berapa jamaah? Berapa? 200.000. Masya 200.000. Hah? 1 meter persegi itu 1 meter persegi lah. 1 meter persegi jamaah. Kalau 1 juta berarti 20 kali 20 berapa? Jamaah berapa? 250.000. Salah lagi antum. Nah berapa? 400 juta. Astagfirullahaladzim. 20 kali 20 cm. 400.000. Jamaah 40.000. Betul? 40.000. 40.000 jamaah. Bisa antum nyumbang 40.000. Kalau 40.000 hari ini puasa. Ustaz puasa hari ini. Antum kalau belum punya rumah di surga, puasa. Ana mau nyumbang lah. Paling tidak ana mati nggak punya rumah di dunia, tapi Allah sudah bangunkan rumah buat aku di surga. Jamaah rahimakumullah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah meninggalkan kota Mekah, di Mekah nggak bisa bangun masjid karena negeri Mekah dikuasain orang-orang kafir pada waktu itu. Rasulullah punya rumah, ya namanya beristrikan orang kaya. Antum bisa bayangin gimana rumah Nabi SAW ketika beristrikan Khadijah. Hijrah sampai kota Madinah gak punya apa-apa. Kalau antum gak punya apa-apa, mesti antum berpikir untuk memiliki tempat tinggal. Sampai kota Madinah, Rasulullah SAW tidak memikirkan rumahnya. Beliau membangun rumah Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau numpang selesaikan dulu rumah Allah Azza wa Jalla. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika sampai kota Madinah, beliau sampai dengan ontanya. Ontanya itu berhenti di sebuah pelataran.
Lalu beliau mengatakan, insya Allah di sini akan dibangun masjid. Beliau bertanya, saminuni, berapa harga tanahnya? Apa kata orang-orang Ansor? La natrub samanahu illa minallah. Kita nggak mau minta harganya kecuali sama Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, la. Berapa harganya? Ana mau beli. Kenapa jamaah? Karena Rasulullah SAW ingin pahala bangun masjid. Nabi SAW jangan dipikir beliau tidak berlomba-lomba mengumpulkan pahala. Beliau mau dikasih gratis, wakaf. Kata beliau, enggak, aku mau beli. Ketika berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau naik ontanya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku sudah sediakan onta 2. Engkau pakai satunya. Apa kata Rasulullah SAW? Bisaman, aku mau bayar. Gak mau gratis. Beliau gak ingin pahala umrohnya, pahala hijrahnya itu diambil Abu Bakar. Pahala kendaraannya diambil Abu Bakar. Enggak. Aku mau beli. Bayangkan pahala Nabi SAW. Yang orang-orang kalau sholat di Masjid Nabawi, sholat di Raudhah, di tanah yang dibeli oleh Rasul SAW. Berapa pahala Nabi SAW? Beliau mau bayar jamaah. Kita ini kadang-kala suka dikasih gratis. Gratis alhamdulillah, antum enggak? Anda mau beli. Emangnya cuma antum yang mau pahala? Anda terus pahalanya apa? Maka perlu berlomba-lomba. Kemudian Nabi tinggal di mana sallallahu alaihi wasallam? Tinggal di rumahnya seorang sahabat. Numpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Di satu kamar seperti kos-kosan. Numpang di sana. Kalau mau buang hajat harus pergi. Dulu di Madinah awal-awal datang Nabi SAW belum ada toiletnya. Hajat ke padang pasir. Menjauh dari kota. Selesai pembangunan masjid, ada yang mengatakan 1 bulan sampai 6 bulan, Nabi bangun rumah. Alhamdulillah, rumah Allah sudah selesai, baru bangun rumahnya sendiri. Luasnya seperti apa? Ya, luasnya hanya 5 kali 5. Masya Allah. Ana izin minum dulu jamaah. Luas rumah Nabi SAW itu 5 kali 5. Sekarang ada rumah dengan tipe 5 kali 5? Jamaah, ada nggak dijual? Rumah 5 kali 5? Nggak ada. Itu rumah Nabi kita alaihissalatu wassalam. Rumah manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Rumah manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Kita tuh kadang-kala punya rumah besar, nyumbang masjid. Ya, cuma 100 juta. Besar Ustaz. Rumah antum berapa habisnya? Ya 3M setengah. Insyaallah. Rumah sendiri 3M setengah. Nyumbang masjid 100 juta. Seakan-akan besar. Apanya yang besar? Itu rumah yang kau bangun akan kau tinggalkan. Ini rumah yang kau bangun akan kau bawa nanti. Kau tidak memikirkan itu. Wallahi jamaah. Sebagian kita memikirkan rumahnya. Ketika punya duit yang dipikirin renovasi rumahnya. Rasulullah SAW setelah perang Khaybar punya rizki beliau. Apa yang beliau lakukan? Memperluas masjid. Bukan rumahnya yang diperluas. Sampai mati beliau di rumah itu alaihi salatu wassalam. Maka buat saudara-saudara kita yang berpikir mau memperluas rumahnya silahkan. Tapi perluas dulu rumah Allah Azza wa Jalla. Perluas dulu rumah antum yang ada di surga. Kalau bisa antum keluarkan duit bikin rumah umpamanya 100 juta. Bikin rumah 1 miliar. Yang antum bikin rumah di surga sama 100 miliar. 1 miliar juga. Bisa nggak jamaah? Ya tergantung sih. Kalau antum belum punya rumah, antum bisa sodakoh banyak. Ini manusia jamaah, kalau punya duit 100 ribu,
Jangan 100.000 lah, 10.000. Siapa yang hari ini di dompetnya ada duit 10.000? Angkat tangan nanti. Nah, 1, 2. Kasih satu-satu jamaah. Ya, yang belakangnya. Ada satu lagi yang belakang. Nah. Baik, jangan dilihat dulu bukunya. Sini dulu Ustadz mau tanya. Nah, antum bisa nggak sodakoh 5.000? Insya Allah bisa. 10.000 semuanya bisa nggak? Bisa. Baik, kalau isi duit antum di dompet 1 juta. Bisa nggak sodakoh 500.000? Insya Allah Ustaz. Kalau antum punya duit 100 juta, bisa nggak sodakoh 50 juta? Mikir, bisa Ustaz. Sholat istikharah dulu, tapi Ustaz. Wallahi jamaah. Semakin Allah berikan kekayaan kepada kita, kita semakin pelit. Ketika antum punya duit 10.000, antum bisa sodakoh semuanya. Nih 10.000. Antum gimana? Allah. Terserah Allah. Masya Allah. Karena cuma 10.000. Antum punya duit 100 juta, mau ngeluarkan 50 juta. Itu antum mikir, ya Allah kata dia. Apa nggak terlalu banyak ya 50 juta? Ya. Coba separuh harta antum keluarkan. Allah mengatakan di surah Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, memakmurkan secara psikis, secara isinya dan secara fisiknya, siapa sih? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Dia yakin kalau dia akan mati meninggalkan dunia ini. Wa aqamas shalah, dan dia mendirikan salat. Wa ataz zakat, dan dia bayar zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau bukan kita yang memakmurkan masjid Allah. Haibati fillah. Ada yang peduli dengan fisik masjid. Dia juga orang beriman. Tapi yang lebih penting adalah peduli dengan memakmurkan masjid dengan ibadah di dalamnya. Kalau hanya fisik, alhamdulillah ana nyumbang 6 tiang buat masjid jami. Antum pernah nggak sholat di masjid? Ya Allah Ustaz, banyak kerjaan Ustaz. Masya Allah. Seharusnya antum makmurkan dengan jiwa antum dahulu. Dengan fisik antum dahulu sebelum antum membangun fisik masjid itu. Kalau bukan kita yang memakmurkan masjid, yang nyumbang masjid, maka jangan sampai rumah antum lebih bagus dari masjid, jamaah. Nggak boleh Ustaz, boleh. Ana tidak mengharamkan yang dihalalkan Allah Azza wa Jalla. Boleh rumah antum lebih bagus dari masjid. Tempat usaha antum lebih luas dari masjid. Silahkan. Tapi ketahuilah mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia sedikit. Tadi ana sampaikan, usahakan kalau antum mau merenovasi masjid, renovasi rumah Allah dulu. Antum mau ganti karpet rumah, ganti dulu karpet masjid. Samakan rumah Allah ini dengan rumah antum paling tidak. Apa saja. Antum mau ganti horden. Ana masjid ini ganti horden ini 1 juta. 1 juta ana taruh di masjid lah. Entah buat apalah. Yang penting sama yang ana lakukan. Yaitu membangun rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Jamaah, kita break sebentar karena akan ada pengumuman dari panitia. Ana persilahkan. Jamaah rahimakumullah. Ketika orang hendak meninggal dunia, ada sebuah keinginan.
yang tidak pernah bisa tercapai. Kenapa? Karena waktunya udah lewat. Contoh nih, ada seorang yang punya tiket eksekutif, bisnis mungkin, first class untuk pesawat. Dia punya tiket itu. Penerbangan dia jam 8. Dia datang ke airport jam 8 kurang 5. Bisakah dia naik pesawat? Pesawat sudah ada di runway. Sudah mau terbang. Apa gunanya antum punya tiket eksekutif kalau ternyata antum datangnya telat? Begitu pula dengan manusia. Ketika dia punya harta 1 juta, 2 juta, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, Allahu Akbar jemaah. Mungkin ada yang punya ratusan miliar. Tatkala ajal datang menjemput dia, keinginan dia cuma satu. Allah Azza wa Jal mengatakan di surat Al-Munafiqun, yang diinginkan oleh hamba ini, fa'asaddaq wa akum minas solihin. Ya Allah, aku ingin sodakoh ya Allah. Ingin jadi orang soleh. Hanya itu yang diinginkan dia. Kenapa? Karena terlihat hasil usahanya ditinggal. Jerih payah dia. Siang malam dia mengumpulkan harta. Pagi petang dia membangun rumah dan usaha. Kemudian dalam hitungan detik dicabut nyawanya. Dia tidak bisa bawa sedikit pun harta yang dia inginkan. Penyesalan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Nih surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kalian berinfaklah, bersodakohlah dari apa yang kami rizkikan. Antum kalau sodakoh pakai duit dari mana? Kata Allah, dari kami. Jangan merasa itu milikmu. Jangan merasa itu karena usahamu. Allah mengatakan mimma rozaqnakum, dari apa yang kami rizkikan. Kalau ternyata engkau punya rizki dari selain aku, tidak usah sedekah. Tapi semua rizki dari Allah Azza wa Jalla. Manusia kalau dapat rizki yang dia ingat, ya Allah, dari engkau ya Allah, lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh. Nggak ada yang kita miliki jemaah. Betapa baiknya Allah sama kita. Allah kasih kita duit, kemudian Allah suruh kita belanjakan, suruh kita infak, lalu Allah kasih ganti. Nah, antum, kalau siapa nama antum? Andra, Masya Allah. Udah nikah Andra? Alhamdulillah. Buat antum hadiah. Nah, Andra, anak mau tanya. Kalau antum anak kasih duit 10 juta. Anak kasih duit 10 juta. Lalu anak katakan, Mas Andra, nanti kalau ada orang miskin lewat, antum bagikan ya. Semuanya antum bagikan. Nanti anak kasih ganti 100 juta. Kira-kira antum bagikan enggak? Bagikan jawab. Kenapa antum bagikan? Karena amanahnya seperti itu. Cuma karena amanahnya atau karena mau dikasih ganti 100 juta? Amanah yang dulu dijalankan. Antum udah jalankan enggak? Jamaah, Allah kasih duit sama kita. Amanah dari Allah bagikan. Tuh orang-orang miskin, tuh masjid, tuh janda kasih. Tapi kita tumpuk duit di lemari kita. Kita taruh di sana, kita katakan, oh ini untuk masa depan. Boleh menabung, boleh. Tapi jangan menumpuk. Dan Allah janji. Allah janji, kau kasih itu 10 juta kepada orang, aku kasih ganti 100 juta kata Allah Azza wa Jalla. Oh, enggak 100 juta jemaah. 10 juta diganti 100 juta, banyak apa sedikit? Sedikit jemaah.
sedikit. Allah tuh berjanji akan melipat gandakan 700 kali lipat jamaah. Kalau 100 juta dari 10 juta itu cuma berapa kali lipat? 10 kali lipat. Masih jauh dari janji Allah Azza wa Jalla. Allah berjanji 700 kali lipat. Ketika ada seorang sahabat Nabi datang membawa seekor onta dengan pelananya untuk berjihad di jalan Allah. Dia katakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Ini onta di jalan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yawmal qiyamah 700 naqah kulluha maktumah. Engkau akan mendapatkan ganti pada hari kiamat nanti 700 ekor onta. Semuanya pakai pelana. Allahu Akbar. Kalau gantinya di dunia akan habis. Tapi gantinya di akhirat akan kekal dan abadi. Ahibati fillah. Di sebuah tembok kuburan. Kadangkala kuburan kan ada tulisannya di depan atau di samping ya. Di pagarnya. Ada sebuah tulisan. Tulisan itu berbahasa Arab mengatakan, laisa bistita'atika an ta'khudha malaka ma'aka. Sampaikan, engkau enggak bisa bawa hartamu bersamamu ke kuburan, enggak bisa. Bisa enggak jamaah? Enggak bisa. Lakin bistita'atika an taj'alahu yasbiquka. Tapi engkau bisa bikin hartamu nunggu kamu di kuburan. Kalau dibawa bareng enggak bisa. Tapi dikirim duluan bisa. Antum lihat jamaah, ada pesawat yang tidak memberikan kargo, nggak memberi bagasi. Bagasi nggak ada bagasi. Antum kirim dulu. Ada yang seperti itu. Antum bisa kirim harta antum. Antum ngelihat anak punya fulus 100 juta. Yang 90 juta anak kirim lah. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau antum ngomong sama anak antum, nah nanti bapak kalau mati itu duit di brankas besi, tolong bawa ke kuburan ya sama bapak ya. Kira-kira anak akan melaksanakan amanah itu? Amanah wasiat dari bapaknya. Kalau bapak mati tolong duit bapak bawa ke kuburan. Kata anaknya, afwan pak, ini bagian kita. Kita ahli waris. Bapak kerja nyari duit selesai ya buat kita pak. Ya. Berapa banyak orang tua yang lupa. Hartanya ditinggal tidak dia kirim. Ahibati fillah. Ketika turun firman Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkat bir berbuat baik sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Datang seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talha. Abu Talha ini sahabat yang kaya raya. Bapak sambungnya Anas bin Malik. Suaminya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ketika turun ayat ini, Abu Talha datang ke Rasul SAW. Ini jamaah, orang kalau faham dengan Quran, dia akan hidup bersama Quran. Ketika sholat membaca, mendengar imam membaca sebuah ayat dan dia tahu dengan artinya, akan merasuk dalam dirinya. Dan akan menggerakkan raganya untuk beramal sesuai dengan apa yang dia dengar. Abu Talha dengar. Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di surah Ali Imran ayat 92. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha. Sesungguhnya harta benda yang paling aku cintai itu bayruha. Ada sebuah kebun kurma yang letaknya dekat dengan Masjid Nabawi. Yang sekarang masuk dalam area Masjid Nabawi. Di situ ada ratusan pohon kurma. Di situ ada mata air yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam biasa masuk untuk minum dari sana. Jangan ditanya berapa harganya. Abu Talha mengatakan, innaha sadaqatun lillah. Itu sedekah buat Allah. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Terserah engkau mau dipakai apa tuh harta.
sesuai dengan yang Allah tunjukkan kepadamu, silahkan Rasul. Apa kata Nabi SAW? Bakhin, dzaka malun rabih, dzaka malun rabih. Beliau mengatakan ucapan takjub mengatakan itu harta yang sangat menguntungkan. Itu harta yang sangat menguntungkan. Kalau hitungan manusia, satu kebun hilang, antum berpikir ya sudah penghasilan dari sana putus sudah. Padahal itu harta yang akan bersambung di dunia dan di akhirat buat antum. Ahibati fillah, mana qasad sadaqatun min mal. Ingat sodakoh itu tidak akan mengurangin harta antum. Kalau tadi disebutkan akan dibangun masjid. Antum lihat. Kalau antum nggak bawa duit, niat. Kalau antum nggak punya rizki, niat juga. Dan ketika mau bersodakoh, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Antum bisa berubah pikiran. Maka nasihat Abdullah bin Umar bin Khattab, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau engkau di sore hari mau sodako, mau beramal soleh, jangan nunggu besok pagi. Omongnya, insya Allah ana mau sodako 10 juta. Ya, dalam hati 10 juta nih. Besok tapi insya Allah. Besok pagi tinggal 2 juta. Ana setelah mikir-mikir kok kebanyakan Ustaz ya. Tapi ketika antum langsung keluar tuh 10 juta. Kalau mau menyesal nggak ada masalah, tapi udah lewat. Antum udah masuk 10 juta, udah lewat tuh kotak amalnya. Ya Allah, 10 juta itu gaji 5 bulan itu ya Allah. Tapi udah lewat, selesai sudah. Tapi kalau masih ada di kantong antum, antum bisa berubah pikirannya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasad sadaqatun min mal." Tidak akan mengurangi sodakoh itu dari harta milik antum. Dan di surat Saba ayat 39 Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja yang kalian infakkan, apa saja sekecil apapun yang kalian infakkan, Allah akan kasih ganti. Yakin enggak antum? Dikasih ganti sama Allah. Sodakoh itu bukti keyakinan. Dan Allah mengatakan wa huwa khairur raziqin. Dan Allah lah sebaik-baiknya yang memberikan rizki. Maka berusahalah untuk bersodakoh. Khususnya membangun rumah sendiri di surga. Bukan bangun rumah orang antum. Antum kalau lihat orang sedang bangun rumah, antum gak mau nyumbang dia, rumah antum, masa anda nyumbang? Ini antum bangun rumah antum sendiri. Ketika ada rumah Allah dibangun, antum sumbang, sejatinya antum sedang bangun rumah antum. Pada masa Al-Izz bin Abdus Salam, anda tutup kajian ini dengan cerita Al-Izz bin Abdus Salam. Salah satu alim min ulama'i ahli sunnah wal jamaah di abad ke-6 Hijriah. 6 ke-7 Hijriah. Pada masa perang salib, pada masa perang Tatar pada waktu itu. Di Damaskus pernah terjadi paceklik yang menjadikan harga makanan mahal sekali. Harga villa-villa murah. Orang nggak pikir punya villa, punya rumah, tapi nggak bisa makan. Dijual murah pada waktu itu. Orang-orang pada ketakutan dengan serangan dari Tatar dan Salibiyin, mereka berpikir untuk meninggalkan negerinya. Orang biasanya kalau mau diserang negeri itu dia jual rumahnya terserah berapa. Yang penting anda meninggalkan negeri ini. Istrinya Al-Izz bin Abdus Salam, ini cerita Badruddin ibn Jama'ah menceritakan tentang Al-Izz bin Abdus Salam. Istrinya mengatakan kepada suaminya, "Nih aku punya perhiasan emas. Ishtari lana bihi bustanan nasifu bihi au nusayyifu bihi." Tolong kau belikan buat kita ya taman, kebun. Kalau di musim panas kita bisa ya beristirahat di sana. Diambil tuh emasnya. Dia jual ke pasar. Kemudian dia sodakohkan jemaah. Dia lihat ada orang minta-minta nggak tahan dia. Dia punya duit. Dia merasa ya Allah ini orang lebih butuh daripada dia. Akhirnya dia bagiin itu duit. Emasnya emas siapa? Punya istri.
Istri minta kebon. Dia pulang ditanya sama istrinya. Lihat istri yang soleha, ibu-ibu lihat tuh istri yang soleha. Dia panggil suaminya mengatakan, ya sayyidi ishtaraita lana. Wahai tuanku. Membahasakan suaminya seperti tuan dia. Seakan-akan dia budaknya. Istrinya mengatakan, ya sayyidi ishtaraita lana. Apa engkau sudah beli buat kita? Nah. Iya. Aku sudah belikan buat engkau bustanan fil jannah. Kebun di surga Allah Azza wa Jalla. Kata suaminya, inni wajadtun nas fi syiddah. Aku lihat orang-orang kesulitan. Fatasaddaqtu bi thamani. Tadi dari hasil jual emasmu itu aku sedekahkan buat dia. Apakah istrinya marah? Apakah istrinya teriak? Apa kata istrinya? Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Apa gunanya punya taman di dunia kalau kemudian kita tinggalkan? Dia katakan kepada istrinya, aku sudah belikan untukmu taman di surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, berusaha untuk memiliki rumah di surga. Banyak amalan-amalan selain kita membangun masjid. Ada sholat 12 rakaat yang kita bisa amalkan. Ada doa masuk pasar yang selalu kita baca agar kita punya rumah di surga. Tapi pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Ustadz, apakah ada orang yang masuk surga tanpa memiliki rumah di surga? Semuanya insya Allah kalau sudah masuk surga akan mendapatkan semua yang diinginkan oleh jiwa. Tapi surga itu bertingkat-tingkat. Bukan satu tingkat, ada 100 tingkatan. Sehingga ketika seorang beramal, yang pertama kita masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Amalan itu menjadi sebab. Makanya Allah tawarkan. Ada orang yang cuma sholat 5 waktu. Ada orang yang sholat 5 waktu plus sholat sunnah. Ada yang plus sholat tahajud, ada yang plus sholat duha. Apakah sama ketika masuk surga? Nggak sama. Kalaupun antum masuk surga akan dikasih tempat tinggal. Tapi tempat tinggal ada mungkin wallahu a'lam ada tempat tinggal yang standar. Tapi ada tempat tinggal yang antum bangun sendiri. Dengan amal antum. Ada taman-taman di surga yang standar. Ada taman-taman yang antum yang membangunnya. Dengan mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Itu akan menjadi satu pohon kurma yang terus ditanam buat antum. Artinya semua yang masuk surga akan mendapatkan kenikmatan. Tapi kenikmatan itu bertingkat-tingkat. Sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh hamba. Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Dan bagi setiap ada derajat-derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Baik, nyambung. Di dunia ini antum lihat hampir semua orang punya tempat tinggal. Apakah semua rumah mereka sama jamaah? Enggak sama. Ada yang tinggal di rumah minimalis. Ada yang tinggal di rumah ya pokoknya bisa berteduh dari panas atau dari hujan. Ada yang rumahnya seperti istana. Kalau di dunia Allah memberikan rizki ujian buat mereka. Apakah yang kaya bersyukur, yang miskin bersabar apa tidak. Tapi kalau di surga Allah Azza wa Jal, Allah memberikan itu biqadri amalihi. Sesuai dengan amalan dia, tentunya setelah rahmat Allah Jalla Jalaluh. Ustadz, di surga nanti apakah para istri menjadi
penghulu atau pemimpin para bidadari yang dimiliki suami mereka. Naam. Jamaah, buat perempuan. Buat perempuan nih, perempuan itu punya kesenangan lain selain suaminya. Kalau kesenangan suami, kesenangan laki-laki itu perempuan. Maka Allah izinkan dia menikah 1, 2, 3, 4. Tapi adakah perempuan yang ingin punya suami lebih dari 1? Ada ibu-ibu. Anak kepingin suami 3. Pelacur. Nah. Antum tanya kepada siapapun. Kalau ada perempuan punya istri, suami lebih dari 1, bukan perempuan baik-baik. Maka Allah berikan kenikmatan yang lainnya. Dan perempuan akan diangkat menjadi penghulu para bidadari. Jadi subhanallah ya, itu bidadari kan sukanya apa bidadari jamaah? Perempuan-perempuan itu kumpul, nongkrong, ngobrol, menunjukkan perhiasan dia, emas dia. Makanya kadang-kala perempuan itu kalau datang kajian, Masya Allah. Emasnya dibawa semuanya. Ketika di jalan dia tutup pakai abayanya. Setelah kaji, di tempat kajian dia tarik bajunya. Masya Allah. Dia mau nunjukkan dia punya emas. Ada kesenangan lain buat perempuan. Apa saja yang dia inginkan dia akan dapatkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Dari tadi kedengarannya surga sangat begitu menyenangkan dan sangat indah. Apa kita tidak akan merasakan kebosanan Ustaz? Kita tinggal senang terus dan abadi di sana. Apakah kita tidak akan bosan? Allahu Akbar jamaah. Iya. Makanya makanan di surga, kalau antum lihat di dunia ini, antum dikasih makanan di dunia, antum bosan. Kenapa? Karena itu terus. Tapi makanan di surga terus berubah. Antum sama istri antum bosan di sini. Lihat 20 tahun kayak gini tetap ya. Udah keripu. Udah ya dulu berat 48. Sekarang 84. Nah. Antum bosen. Tapi gimana kalau bidadari-bidadari itu selalu perawan dan gadis? Antum bosen jamaah. Makanannya selalu berubah. Wa utubihi mutasyabiha. Iya memang mirip tapi ketika digigit ya Allah lebih enak dari yang kemarin. Lebih enak dari yang kemarin. Terus semuanya lebih nyaman. Jadi nikmat yang terus menjadi baru. Jamaah. Manusia betul dia ingin selalu yang baru. Dan Allah kasih selalu yang baru buat antum jamaah. Apakah akan bosan seperti itu jamaah? Allahu Akbar. Ada yang bosan makan nasi jamaah? Aduh Zat. Ada orang Indonesia bosan sampai mati makan nasi. Mau mati dia nasi. Anak minta nasi. Antum sudah 60 tahun makan nasi ya nasi. Artinya ada sebuah kenikmatan yang dia tidak akan bosan. Makanya Allah rubah. Terus kenikmatan itu akan lebih baru dan lebih indah jamaah. Ustaz. Dulu suami ana sering mengucapkan kata cerai dengan ana. Kalau beliau marah, ucapan kamu saya cerai. Atau kita cerai. Dari tahun 2001 sampai 2013 sudah 4 kali ucapan cerai. Pada saat itu kami sama-sama tidak tahu kalau ucapan cerai bisa jatuh talak jika suami yang mengucapkan. Setelah kami tahu, maka kami akad nikah ulang. Yang ana ingin tanyakan, apakah ucapan cerai dari seorang suami yang tidak tahu hukum itu sah jatuh talaknya? Apakah akad nikah yang kami lakukan sah? Haibati fillah. Berkaitan dengan ucapan cerai. Cerai ini ada 2 macam. Ada cerai lafal cerai itu, ungkapan cerai itu. Ada yang sorry, yang jelas dan gamblang. Kalau maksudnya adalah cerai, tidak ada maksud lain. Ada yang multi tafsir, kinayah. Bisa bermakna cerai, bisa bermakna tidak. Kalau suami mengatakan, kamu saya cerai, apakah ada makna lain? Nggak ada. Tapi kalau suami mengatakan,
Kamu keluar dari rumah. Kamu pulang ke orang tua kamu. Itu bisa bermakna cerai, bisa bermakna tidak. Maka kalau yang pertama itu nggak perlu niat. Kalau yang kedua harus ada niat. Yang tahu siapa? Suami. Kalau mengatakan kami cerai, kita cerai, itu mungkin sedang mengajak untuk bercerai. Nanti ditanyakan. Tapi kalau dia mengatakan kamu saya cerai, itu cerai. Dia tahu sama hukum atau tidak, jatuh cerai. Asalkan dia tahu bahwa makna cerai itu berpisah sama istri. Kira-kira suami itu tahu nggak kalau makna cerai berpisah sama istri? Tahu. Cuma dia nggak tahu konsekuensinya aja. Tapi makna itu artinya menceraikan istri dia tahu. Maka jatuh cerai. Kalau jatuh cerai, cerai itu boleh rujuk 2 kali. At-talaqu marratan. Tolak yang boleh cerai itu 2 kali. Kalau sudah ketiga kali, maka tidak boleh balik kecuali istri menikah dengan lelaki lain. Maka buat kasus ini, ana sarankan anti bersama suami menjumpai salah satu ustadz untuk lebih jelasnya. Ucapan apa saja yang diucapkan pada waktu itu. Karena kalau sudah cerai 3 kali nggak bisa nikah baru. Kalau dia menceraikan istrinya lalu rujuk kembali, nggak harus nikah baru apabila di masa iddahnya. Yang kedua dia ceraikan kemudian rujuk kembali tanpa nikah lagi selama di masa iddahnya. Tapi kalau sudah keluar iddah maka harus nikah baru. Tapi kalau sudah cerai 3 kali sudah itu tolak bain, harus pisah keduanya. Maka jangan mempermainkan ucapan cerai. Maka nasihat anak kepada yang bertanya untuk menyumpahi seorang ustadz bersama suaminya untuk konsultasi yang lebih jelasnya. Barakallahu fikum. Istri ana sering ikut kajian ustadz di TV. Dan kelihatannya senang dengan cara ustadz menyampaikan materi. Jujur ana ada rasa cemburu walaupun sedikit di hati. Tapi ana gak negur istri, yang penting istri ana ikut ngaji walaupun di TV. Apakah ana termasuk suami dayuth? Kalau istrinya melakukan kemaksiatan antum biarkan. Antum dayuth. Antum lihat istri antum melakukan kemaksiatan enggak? Kalau dia memandang ustadznya dengan nafsu maka dosa. Antum perlu pakaiin cadar TV-nya. Kalau dia melihat ustadznya dengan nafsu. Tapi kalau tidak dan dia benar-benar mengikuti kajian itu, mengambil ilmunya dan terlihat dari sikap perubahan di diri dia semakin menghormati suami, semakin sayang dengan suami, maka nggak ada masalah. Tapi kalau dilihat bahaya, dia jadi nggak suka sama antum, janganlah. Dengarkan suara ustadz aja. Dan ana lihat dia tertarik sama suara ustadz juga. Aduh, jangan berlebihan, jangan berlebihan. Ustaz, ana mau tanya nih. Ana akhwat umur hampir kepala 4. Tapi jodoh belum kunjung datang. Setiap kali ada ikhwan yang datang untuk melamar, selalu saya tolak dengan alasan ingin mendapatkan yang terbaik. Dan rata-rata ikhwan muda, lebih muda dari ana. Itu kenapa ya Ustaz? Kenapa? Kenapa apa maksudnya? Kalau kenapa kok yang ikhwan muda yang datang melamar anti? Karena yang tua-tua sudah punya istri. Yang muda ini belum punya istri. Kalau anti kepingin ikhwan yang seumur anti, mungkin jadi istri kedua.
Karena rata-rata lelaki yang umur 40 tahun sudah punya istri lah jamaah. Jadi kalau anti melihat ada ikhwan yang melamar lebih muda dari anti, yang penting itu 2 kriteria di dia. Agamanya baik, akhlaknya mulia, selesai. Mau dia lebih muda, Rasul sallallahu alaihi wasallam umurnya 25 tahun ketika menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan alhamdulillah anti kepala 4 masih ada yang mau, Masya Allah. Berarti ada sesuatu yang menarik di diri anti. Maka jangan tolak kalau yang datang melamar laki-laki yang secara agama baik dan secara akhlak mulia. Walaupun terpaut umurnya, nggak ada masalah. Apakah boleh menyebut nama orang tua kita? Dalam setiap doa antum sebutkan. Nggak ada masalah antum doakan orang tua setiap saat antum berdoa, antum sisipkan orang tua antum. Barakallahu fikum. Iya. Bagaimana anak balita yang meninggal? Apakah Allah beri rumah di surga atau pelayan-pelayan surga? Iya, pelayan-pelayan surga ini. Iya. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Beliau mengatakan, "Idza qabadallahu walada 'abdih," kalau Allah mencabut nyawa salah satu anak hambanya yang belum balik dicabut nyawanya, Allah tanya sama malaikat-malaikatnya, "Qabadtum walada 'abdi?" Kalian cabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, iya ya Allah. Qabattum samrata fuadih? Kalian cabut nyawa buah hatinya? Kata malaikat, nah, iya ya Allah. Madza qala abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika dicabut nyawa anaknya? Kata malaikat, hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah. Dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan jamaah. Dia memuji Allah Azza wa Jalla. Kok bisa ada orang ditinggal mati anaknya memuji Allah Azza wa Jalla? Karena dia yakin yang terbaik adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dia memujimu ya Allah dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ibnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan buat hambaku rumah di surga. Rumah di surga. Wasammuhu baital hamdil. Kasih nama rumahnya supaya orang-orang tahu di surga. Kasih nama rumahnya Baital Hamdi. Rumah pujian. Jadi anak akan bersama orang tuanya menikmatin surga. Apakah dia menjadi pelayan-pelayan surga? Semua yang diinginkan oleh anak-anak itu akan didapatkan. Dan orang tuanya dibangunkan rumah di surga. Karena musibah itu buat orang tuanya. Sedangkan anak itu sudah selesai urusannya. Barakallahu fikum. Ustadz, apakah seorang tukang membangun masjid mendapatkan juga bagian rumah di surga Allah? Tergantung niatnya. Kalau dia niat, umpamanya dia bangun, dia gaji, umpamanya dia digaji. Gaji dia 100.000. Dia mengatakan, tolong gaji ana 60.000. Sisanya buat ana di surga. Gaji 100.000 dia ambil 60.000. Sisanya dia kerja buat dia. Dia nggak nyumbang duit tapi dia nyumbang tenaga. Insya Allah dia akan dibangunkan rumah di surga. Dan kita pun yang nggak punya harta jamaah. Kalau antum melihat ada yang sedang bangun masjid ya. Antum datang kepada mereka. Pak, saya hari Ahad bisa ikut kerja. Nggak bisa kalau duit nggak punya. Tapi saya bisa jadi ya pelayan yang ngambilin batu bata atau apa. Antum insya Allah akan mendapatkan pahala. Membangun atau dibangunkan rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang yang membangun masjid. Tukang-tukang yang membangun masjid. Banyak di antara mereka yang nggak sholat. Ana sedih sekali. Biasanya renovasi masjid, nanti waktu adzan mereka berhenti kerja. Tapi ngapain? Duduk, ngobrol, makan. Nanti selesai sholat kerja lagi mereka.
Maka tolong nih bagi yang membangun masjid, dikumpulkan tuh tukang-tukangnya. Didudukkan, dikasih nasihat, dikasih ujangan. Mereka sedang membangun rumah Allah Azza wa Jalla. Untuk sholat rumah ini, untuk ditegakkan kalimat-kalimat Allah. Bagaimana mereka tidak berharap pahala? Mereka hanya cari uang kadangkala. Maka kita perlu memberikan arahan kepada mereka. Ustaz, ana sudah 18 tahun menikah. Alhamdulillah dikaruniai 4 orang anak selama itu. 4 orang anak. Selama itu suami ana hanya mau sholat tarawih dan sholat id saja. Tidak untuk 5 waktu. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana ana menasihatin suami. Wallahi jamaah, ini masalah jangan diremehkan meninggalkan sholat. Kalau yang wajib sudah ditinggalkan, berbahaya dengan keikhlasan dia. Akhirnya sholatnya pun bisa jadi riak ketika sholat tarawih dan sholat id. Kenapa dia melaksanakan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan? Tugas anti berat. Anti harus berusaha memberikan nasihat kepada suami. Cari waktu yang tepat untuk menyampaikan kepada suami. Bagaimana melanjutkan pernikahan ini demi untuk bersama-sama masuk surga. Dan kita tahu apa yang terjadi ini kesalahan dari istri juga. Karena istri menikah dengan lelaki yang tidak layak untuk menjadi suami dia. Dengan lelaki yang tidak pantas untuk menjadi bapak anak-anaknya. Karena kita tahu Nabi SAW memberikan kriteria 2, agama dan akhlaknya. Anti lihat nih agama yang wajib gak dikerjakan. Gimana anti mau sama lelaki seperti itu? Maka anti juga bertobat kepada Allah. Karena telah memilihkan buat putra putrinya orang yang tidak pantas untuk menjadi bapak dan imam buat anak-anaknya. Anti istighfar. Kemudian kasih nasihat suami. Kasih nasihat suami. Kemudian kalau suami tetap tidak mau setelah usaha yang maksimal, setelah merayu suami, nggak mau juga suami, nanti ajukan gugat cerai. Boleh Ustaz? Boleh. Ini lelaki seperti ini yang tidak sholat jamaah, keislamannya diragukan jamaah. Dosa meninggalkan sholat itu lebih parah daripada dosa seorang perampok dan pezina. Dia meninggalkan rukun Islam. Tiangnya agama. La hadza fil Islam liman tarakas shalah. Nggak ada bagian di Islam buat orang yang meninggalkan sholat. Maka tolong istri bersungguh-sungguh. Dan dia nyatakan sama suami. Artinya dia serius. Aku itu nggak mau bang. Kalau terus-terusan abang nggak sholat. Mungkin kita harus berpisah, ya udahlah. Daripada anak melihat abang terus nggak sholat, anak-anak pun nggak sholat nantinya. Karena bapaknya tidak sholat. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menasehati suami yang suka candu main HP. Sehingga dia lalai ibadah. Kebetulan beliau hadir di kajian ini. Semoga beliau dapat berubah kebiasaan buruknya dengan nasihat Ustaz. Wallahi jamaah, handphone ini penyakit. Dia itu seperti pisau bermata dua. Berapa banyak kebahagiaan yang hilang gara-gara handphone. Ana terus terang kadangkala kalau handphone itu habis baterainya bahagia. Karena tidak terganggu dengan handphone. Tapi manusia menciptakan power bank. Untuk habis, anak kasih power bank. Jangan sampai mati handphone antum. Subhanallah jamaah. Kita ini hidup di dunia maya atau di dunia nyata? Ada Masya Allah suami istri sama anak-anaknya berangkat ke restoran makan bersama sambil nunggu makanan. Semua pegang HP. Bapaknya pegang handphone, ketawa-ketawa sendiri. Istrinya pegang handphone, ketawa-ketawa sendiri. Anaknya pegang handphone, yang paling kecil ngeliatin.
Ini apa perlu diruqyah semuanya ini? Subhanallah. Iya, ada orang yang sudah. Jamaah, kita ini manusia dikasih akal. Nih handphone gak punya akal. Dia harus tunduk sama antum. Jangan antum tunduk sama dia. Bisa nggak antum punya handphone lalu antum lemparkan ke tiang? Marahkah handphone ini? Nggak akan marah. Dia milik antum. Kita harus jadi tuan, jadi bos buat handphone kita. Bukan handphone yang mengontrol kita. Maka tugas antum harus mengontrol diri. Kapan antum mau pegang handphone, antum atur. Ana mau pegang handphone dari jam sekian sampai jam sekian. Jamaah 5 menit lagi. Maka buat para lelaki, wallahi kebahagiaan antum memandang istri antum. Dan para istri, bikin suaminya gak bosen sama istri. Kenapa suami itu gak bosen sama handphonenya? Karena berubah terus. Beritanya berubah, yang dia baca berubah, istri berubah terus. Hari ini pakai baju warna kuning, besok warna hijau, besok warna merah, ya. Besok hiasannya lain, ya. Macem-macem lah. Beli nanti perempuan beli lipstik yang warna-warni. Hari ini merah, besok ungu, besok apa. Jadi supaya suami nggak bosan juga. Nah, buat para suami, jangan sampai engkau menjadikan anak-anakmu seperti bapaknya. Engkau nggak akan suka suatu saat. Ketika anak dipanggil dia nggak dengerin, gara-gara pegang handphone. Tolong antum lihat di handphone antum, di situ ada aplikasi Al-Quranul Karim. Antum lihat tiap malam, berapa menit antum buka aplikasi Al-Quranul Karim. Berapa menit antum buka aplikasi tentang dakwah, tentang iman. Dan lihat sisa waktunya untuk apa. Paling banyak untuk WhatsApp. Paling banyak untuk game kadang-kala orang. Maka tolong bagi para suami, banyak istri-istri yang sudah berteriak menjerit. Tapi suami tidak mendengarkan. Barakallahu fikum. Ustaz, hukum suami mengatain istri binatang, setan. Karena alasan cemburu. Karena istri nggak pernah nuntut nafkah sama sekali. Coba mungkin memori suami istrinya setan sama binatang. Iya. Antum tahu? Ini botol. Kalau Anda tuangkan ke sini, yang keluar itu apa? Karena isinya air. Kalau isinya madu, yang keluar madu. Kalau isinya setan, yang keluar setan juga. Kullu ina'in ma fihi yamdhah. Semua wadah itu, semua ceret itu akan menuangkan apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalamnya isinya subhanallah, isinya Allahu Akbar, yang keluar adalah Allahu Akbar. Yang keluar adalah subhanallah. Nih suami memang mungkin isi ceretnya setan sama binatang. Gimana sekarang dirubah? Anti punya tugas merubah isi ceretnya suami. Kalau dikatakan suami tadi karena cemburu, oke, itu karena sebab. Anti harus hilangkan sebabnya. Tapi isi tetap harus dirubah. Penyebabnya dia cemburu. Anti hindari hal-hal yang menyebabkan setan keluar dari suami. Istri harus tahu diri juga. Ini gara-gara anak cemburu. Ustaz, ya udah jangan dikerjakan lagi. Suami kalau cemburu diem biasanya. Itu suami yang baik. Tapi kalau suami yang buruk akhirnya yang keluar setan sama binatang. Maka anti rubah isinya suami supaya isinya ucapan-ucapan yang indah. Dan anti juga kewajiban untuk merubah diri anti. Apakah apabila kita melakukan amalan untuk membangun rumah di surga, tetapi kita masih melakukan dosa-dosa, apakah Allah akan tetap membangunkan rumah di surga? Jamaah rahimakumullah. Allah mengatakan, fa'amma
Man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Semua berbuat dosa. Karena sudah menjadi kodrat manusia, Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu melakukan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang melakukan dosa adalah bertobat. Jadi ketika antum melakukan kesalahan, antum bertobat. Jangan terus-terusan berbuat dosa. Terus gimana Ustaz? Kalau dosa terus, tapi ana berusaha untuk memiliki amalan-amalan membangun rumah di surga. Nanti akan ada penimbangan amal. Ada timbangan yang sudah Allah letakkan di padang mahsyar. Allah mengatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a. Allah tidak akan mendolimin seorang pun. Antum punya amalan, bangun masjid, bangun rumah Allah, punya sholat, ditimbang dengan dosa antum. Kalau lebih berat dosanya, kadang-kadang kala kita ini punya amal soleh, sholat Masya Allah. Tapi, sodakoh banyak, tapi ria, nggak ada gunanya. Maka nanti akan ada penimbangan amalan, kalau lebih berat amal kebajikannya, antum masuk surga. Tapi kalau lebih berat amal buruknya, maka antum akan masuk neraka, na'udzubillahi minan nar. Nah, ini pertanyaan terakhir jamaah, ana rasa karena ana harus langsung ke airport bukan untuk mengejar pesawat. Karena kemarin dia mengatakan, Ustadz besok Ustadz cepat ke bandara karena Ustadz akan ngejar pesawat. Ana ngomong nggak mampu ana ngejar pesawat. Gimana tuh bilang Ustadz yang ngejar pesawat? Setiap subuh ana sholat di masjid kampung ana. Azan sendiri, iqomah sendiri, sholat sendiri. Apa hukumnya? Apakah kita dapat pahala jamaah atau sendiri Ustaz? Masya Allah. Antum dapat pahala azan. Antum dapat pahala qomat. Semoga antum dapat pahala jamaah. Dan jangan putus asa. Subhanallah jamaah. Memang manusia ini pernah di Bondowoso. Ada tukang azan itu sudah tua ya. Dia bangun tidur, mungkin jam dia itu gak cocok. Dia azan asar jam 2. Itu orang satu kampung datang. Itu kata jamaah yang gak pernah sholat ke masjid datang. Kata ya Allah, ini kata dia. Kenapa? Marah-marah mereka. Dan memang seperti itu. Kalau antum azan tepat waktu gak ada yang datang. Kalau antum azan di lain waktunya, ramai satu kampung datang jamaah. Ini manusia yang perlu dakwah. Maka kalau bisa, antum sekali-kali bikin kajian. Untuk menjelaskan keutamaan sholat subuh di masjid. Ada keutamaan sholat duhur, asar, maghrib, iya. Tapi sholat subuh dan isya ini memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jamaah, siapa sholat isya berjamaah, dia dapat pahala seakan-akan sholat setengah malam. Yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Siapa yang kuat sholat malam, gak tidur jamaah. Itu dengan sholat isya berjamaah dan subuh antum dapat sholat semalam suntuk. Dan sholat isya dan subuh ini sebagai ujian buat orang-orang munafikin. Rasulullah SAW setelah sholat subuh, biasanya beliau bertanya, "Ashalla fulan? Fulan sholat enggak? Fulan hadir? Fulan hadir?" Enggak. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Athqalus salati alal munafiqin, salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kalau mereka tahu dengan pahalanya, mereka akan merangkak mendatanginya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.